Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mendasari ibadah pertanian guna tahun Kuliah Kristen Batak Protestan Distrik 31 Medan Utara diambil dari Filipi 2 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pula waktu sekarang, waktu aku tidak hadir. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena kini kita memasuki minggu hari ke-27 di tahun 2023, masih dalam suasana tahun baru, perkenankanlah saya atas nama OP Kuliah Kristen Batak Protestan, Amang Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Kolonia, Kepala Departemen Maturia, dan dari saya sendiri Kepala Departemen Diakonia menyampaikan selamat tahun baru buat kita semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bekerja merupakan salah satu esensi atau jati diri manusia. Manusia yang tidak bekerja atau malas bekerja tidak dapat kita katakan sebagai manusia. Tentu kita akan marah. Siapa yang marah? Adong marah, adong naso setuju, naso mamula, naso jadi mama. Hidup kan? Hidup hatanya dibakar. Bahkan Bapak Presiden Joko Widodo senantiasa mendengungkan kepada kita kerja. Orang yang labor, bekerja sambil berdoa atau berdoa sambil bekerja. Karena doa adalah bagian daripada kerja. Tidak mungkin kita hanya berdoa tanpa kita melakukan pekerjaan. Itu sebabnya saya bukan mau menghakimi saksi Jehovah, karena banyak dari antara mereka tidak mau bekerja, tetapi mau makan, tetapi mau beruntung, tetapi mau bersenang-senang, karena yang membaca firman pada akhirnya lupa untuk bekerja. Itu sebabnya saudara-saudara, pernyataan ini tentu sejalan dengan kesaksian kepercayaan kita sebagaimana yang dinyatakan di dalam Alkitab. Allah menciptakan manusia bukan untuk bermalas-malasan, bukan untuk ongkang-ongkang kaki saja, bukan untuk tidak bekerja, tetapi Alkitab justru secara tegas memberitahukan kepada kita semua kalau salah satu keberadaan manusia diciptakan Allah adalah untuk bekerja, untuk memelihara dan merawat ciptaan Allah, sebagaimana dinyatakan dalam Kejadian 2 ayat 15. Namun tidak sedikit orang yang bekerja dengan penuh keterpaksaan, menganggap apa yang dikerjakannya sebagai beban yang memberatkan jiwa dan pikirannya, sehingga mereka bekerja secara ogah-ogahan, secara serampangan
sekalian, kalau saya sedang berada di rumah, saya yang pertama sekali bangun, lalu adik saya yang selalu mendampingi anak saya kalau saya sedang berpergian masih tidur. Di awalnya saya kesal sekali. Saya malu, kok ada yang mendampingi saya tapi masih tidur. Saya sudah bangun, saya sudah kerja. Pertamanya saya berat sekali. Kenapa saya harus lakukan ini semua? Kalau saya itu tidak lakukan, anak saya terlambat ke sekolah. Anak saya tidak membawa bontot. Dan anak saya pasti bersungut-sungut karena tidak makan juga ke sekolah. Mulanya saya merasa berat, saya marah, tetapi susah untuk berubah. Walau ada juga terjadi perubahan, tetapi lambat laun akhirnya saya merasa itu menjadi tanggung jawab saya. Saya mengerjakannya secara tulus ikhlas, lahir dari hati nurani saya yang terdalam, yang mulanya sangat begitu berat, tetapi karena akhirnya menjadi kebiasaan saya merasa ringan, merasa tidak terbeban. Bahkan anak saya bisa saya berangkatkan dalam doa dengan membaca almanak dan juga bontotnya tidak terlantar. Itu artinya amanah apa yang dikatakan oleh Bapak Joko Widodo, kerja. Mungkin di awalnya itu sangat mengganggu telinga kita, sangat mengganggu hati nurani kita, karena kita sudah terbiasa tidak bekerja pun tetapi makan gaji buta. Kemarin Obiepolus mengingatkan kami, karena kemarin adalah penerimaan perbelanjaan implementasi tahun profesionalisme dalam penata layanan, karena semua aseksi harus berjalan, harus jelas-jelas siapa yang aktif bekerja, siapa yang tidak aktif bekerja, itu harus kita laporkan supaya perbelanjaan diterima. Lalu Obi bilang, terima kasih Ibu Kadek, tetapi bagi siapa yang tidak bekerja, tolong jangan terima belanja. Tolong dia bertemu dulu dengan Ibu Kadek dan Bapak Ibu pimpinannya, baru teken perjanjian untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama, baru pada akhirnya bisa menerima belanja. Saya pikir itu sampai ke distrik-distrik, itu sampai ke Huria, itu sampai ke resort. Saya mohon maaf kalau dari antara kita belum menerima perbelanjuan, karena memang ada kesepakatan di hari terakhir pada waktu kami Zoom, rupanya kita harus memakai BNPL supaya lancar perbelanjaan. Kalau bank lain antar bank, Bank Mandiri, BCA kita transfer hari ini, baru besok bisa masuk. Itu artinya anak-anak kerja keras para pareset, kerja keras para pendeta resort, kerja keras para pendeta Huria, amal inang parhalado, ditambah topangan yang begitu luar biasa. Siang hamuna amal inang jemaat, kategori perangkat-perangkat yang ada di distrik, bahkan kami memonitor dari tingkat pusat. Itu sebabnya sentralisasi perbelanjaan di tahun profesionalisme dalam penata layanan bisa terlaksana. Yakin kita itu karena kerja keras, atau masih ada kesempatan di antara kita yang bisa mengakal-akali, ini kantong 1, ini kantong 2, kantong 3, kantong 4. Walau saya masuk ke salah satu gereja, kok tambah ya kotak persembahan yang di depan. Dulu biasanya poti parasian itu ada di depan gereja, karena itu justru mengingatkan kita, oh ya, lupa saya bawa uang untuk poti parasian.
Tetapi waktu saya bergereja kemarin, Potiphar itu udah berpindah ke depan, jadi itu masuk kotak keempat. Ada di sini amakinan kita lakukan itu, atau Potiphar itu masih berada di depan pintu masuk gereja. Jujur dulu kita. Hah? Artinya masih berada di depan ya Om ya? Nggak pindah ke depan sini kan? Menjadi kotak keempat. Hah? Apa Mam? Kurang jelas sama? Di dekat pintu masuk. Itu Pak Sekdes yang katakan itu. Yang lain dulu. Ayo, kita jujur dulu. Kita semakin profesionalisme dulu di dalam penata layanan kita. Ini masih awal Januari tahun 2023. Apakah Potiphar itu masih di pintu masuk atau sudah berubah jadi kotak persembahan keempat? Jujur dulu amakinan. Karena sampai semalam dari antara beberapa kita melihat sudah masuknya panggalan itu, akhirnya itu masuk jam 21 lewat sekian. Karena banyak terjadi ketidaksamaan berhubung dengan nama, akhirnya menjadi masalah, sehingga itu harus ditata sedemikian rupa. Yang mau saya katakan amakinan, sebagaimana kita selama ini bekerja, ada yang datang terlambat namun pulang sebelum waktunya, ada waktu jam kerja banyak dihabiskan dengan menggosip di media sosial, ada pula bekerja yang hanya di situ tuannya, asal Bapak senang KTS, mentalitas atau etos kerja yang buruk yang seperti inilah membuat rendahnya produktivitas kerja yang dikerjakan seseorang, dan tentu saja itu akan sangat berdampak pada rekan sekerja. Sebagaimana saya katakan tadi, tidak pernah bekerja makan gaji buta. Lingkungan kerja yang tidak sehat atau toksik menyebabkan hilangnya semangat kerja para pekerja atau pegawai. Banyak para pegawai atau pekerja yang bekerja dengan bersungut-sungut di kantor pusat itu, banyak pekerja kebersihan. Tetapi itu kita harus mengemis memintanya, tolong bersihkan amang moloso telepon pasti tesna pasti garetna tumpe bunga bagian kerjanya dilakukan pada jam kerja, dilakukannya tapi dengan bersungut-sungut. Tentu kita pun melihat wajah yang bersungut-sungut. Kesal kan? Kesal Preses kalau bekerja bersungut-sungut. Kesal Bapak Preses Hercules Siotam. Kesal kan? Kesal ya. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengetahui kerajinan dan ketaatan yang dimiliki oleh jemaat Filipi selama Paulus bersama dengan mereka. Mereka taat dan rajin bekerja serta terlibat dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Namun kebersamaan dengan jemaat Kristen yang ada di Filipi itu tidak berlangsung panjang, tidak berlangsung lama, karena Paulus harus melanjutkan pekerjaan pemberitaan Injil walau akibat pelayanan pemberitaan Injil, karena menyaksikan Kristus yang selalu berpihak kepada yang miskin, yang selalu berpihak kepada orang-orang kecil, yang selalu berpihak kepada orang-orang korban ketidakadilan, akhirnya harus mendekam di dalam penjara. Paulus mengetahui adanya kemungkinan kalau ketaatan dan kerajinan jemaat itu merosot akibat perpisahan antara Paulus sendiri dan warga jemaat. Tetapi dia berpikir, bagaimana saya kembali menyemangati jemaat saya dari kejauhan, walau sekalipun berada
Filipi agar mereka senantiasa mengerjakan keselamatan mereka sebagaimana yang sebelumnya mereka lakukan saat Paulus berada bersama dengan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu ada beberapa hal menjadi seruan dan ajakan Paulus kepada kita melalui suratnya ini. Yang pertama, keselamatan yang Allah anugerahkan itu bersifat aktif, bukan keselamatan yang pasif. Walau pembacaan sekilas seruan Paulus untuk mengerjakan keselamatan tidak jarang disalahpahami. Paulus menggunakan kata kerjakan dengan kata kerja katergasomai, kata Yunaninya yang artinya menyelesaikan, menyempurnakan. Artinya pernyataan Paulus mengerjakan keselamatan bukan untuk mengatakan kalau keselamatan adalah hasil kerja atau usaha kita, kalau keselamatan itu karena perbuatan baik kita, kalau keselamatan itu adalah usaha kita semata, tetapi keselamatan adalah anugerah yang diberikan Allah. Itu sebabnya seruan mengerjakan keselamatan yang Paulus katakan adalah menyelesaikan, menyempurnakan keselamatan yang Allah telah anugerahkan, sehingga itu tidak semata angan-angan menjadi pemberian yang sia-sia, tetapi karena itu adalah anugerah keselamatan, itu adalah pemberian Allah yang sangat berharga, yang tidak bisa diukur dengan uang sekalipun. Itu sebabnya untuk menyelesaikan, untuk menyempurnakan anugerah keselamatan itu, kita jadikan keselamatan itu keselamatan yang aktif, keselamatan itu keselamatan yang produktif, keselamatan itu keselamatan yang berfaedah, berdaya guna, keselamatan yang menghasilkan, bukan keselamatan yang kosong. Oleh karena itu keselamatan yang aktif dan produktif itu perlu melibatkan diri kita dalam tindakan aksi nyata melalui kehidupan kita yang senantiasa bersyukur kepada Allah, bukan bersungut-sungut di dalam keseharian kita. Yang kedua, kerjakan anugerah keselamatan bukan untuk ajang pamer atau dilihat orang. Ketika Paulus hidup dan tinggal bersama jemaat Filipi, dia sudah mengenal jemaat Filipi mengerjakan keselamatan dengan penuh ketaatan di dalam persekutuan satu dengan yang lain. Tetapi Paulus ingin ketaatan itu tetap terpelihara senantiasa, sekalipun mereka berpisah, sekalipun Paulus tidak lagi ada di tengah-tengah mereka, sekalipun Paulus tidak melihat ketaatan mereka dengan matanya sendiri, tetapi seruan Paulus ini dialamatkan kepada kita amang inang yang melakukan ibadah syukur pada tahun 2023 atas penyertaan Tuhan. Kita dapat melewati tahun 2022, tahun yang penuh tantangan dan rintangan. Apa itu? Kita dapat menyelesaikan hutang dana pensiun KKBP 144 miliar. Itu usaha kita, inang kembaraku Cortina Deborah. Dengar yang saya katakan, kembaraku Ina Deborah pun, kita dapat menyelesaikan hutang dana pensiun itu karena usaha kita? Tidak ya? Tidak.
Tetapi itu karena semua kita terlibat. Mulai dari tingkat anak-anak sekolah minggu, remaja, naposo, ama, ina, lansia, semua terlibat melalui gerakan 1.000 rupiah. 2 miliar terkumpul dari seluruh HKBP. Melalui gerakan 5.000 rupiah, kaum perempuan terkumpul 1 miliar. Melalui turnamen golf, melalui OPEPOS menyematkan pulau secara pribadi, keluarga, melalui gerakan peduli kasih HKBP, perorangan pribadi kelompok, bantuan dari Jenderal Purnawirawan, Lutbinsar Panjaitan, Amang Matua Sitorus, Amang Sihar, Sitorus Totsudi akan asing, nama kawologi hujan HKBP tuntas 144 miliar. Sudah angka pensiun, nompasi dohot, gabe anggota dalam pensiun manjalo pensiunan, olan wain somon dia do memulai usaha yang baru supaya setiap bulan ada perbalanjuan dinasikan. Alai siang manfaat pasti, iuran pasti supaya kita tidak lagi menumpuk hutang dalam pensiun. Dan dengan sentralisasi perbelanjaan itu sudah dikhususkan langsung dibayar oleh kantor pusat HKBP, termasuk tunjangan kesehatan dokter nama asing. Tetapi itu semua amak inang karena kebersamaan kita. Sudah terlibat. Nadiu wani am paeses Panita Suwandi Sinambela Lunga di Sondongana am paeses Hercules Ciwota Lot Subianga perangkat distrik kerja keras do hamuna Widahani Sian distrik Tolu Pusada Medan Utara. Itu artinya tanggung jawab anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab, bukan semata untuk mendapat pujian dari kita manusia, tetapi sebagai ungkapan syukur dan tanggung jawab kita kepada Allah, juga kepada diri kita sendiri dan sesama. Yang ketiga, kembangkan diri senantiasa untuk mengerjakan anugerah keselamatan secara profesional dalam kehidupan penata layanan. Mengerjakan anugerah keselamatan itu hendaklah tidak kita lakukan murni dari lapik atau semau saya saja atau serampangan atau sembraut. Sikap yang demikian merupakan sikap yang meremehkan atau merendahkan anugerah yang diberikan Tuhan, merendahkan sang pemberi sendiri. Terlebih buat kita, setiap kita yang terlibat di dalam pelayanan di tengah-tengah gerejanya HKBP, secara khusus distrik 31 Medan Utara ini, tahun 2023 telah ditetapkan sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan. Itu artinya HKBP merindukan gerejanya menjadi gereja yang profesional dalam penata layanan yang dilakukan oleh Syekh Anas Surya Resort Distrik Sahatu Hadopan. Dokter tanah asing, kita mau melakukan pekerjaan keselamatan secara profesional dalam penata layanan. Berarti setiap keberadaan kita dimanapun kita berada, apakah posisi kita sebagai puluhan kuliah, puluhan resort, pegawai, staf, dituntut setiap kita bekerja sesuai dengan kemampuan kita. Jangan juga tersinggung kalau orang lain lebih profesional daripada kita, lalu kita menggosipkan dia dan menjatuhkannya. Tapi mari kita ajak yang profesional itu menularkan kepada kita supaya sama-sama
nasional belajar bersama-sama mengembangkan diri untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita, sehingga apa yang kita kerjakan menjadi berkat bagi diri kita sendiri, bagi gerejanya, keluarga, dan juga bagi dunia, sehingga hidup yang berkeadilan semakin merata dan semakin sejahtera, bersukacita meneladani Kristus dapat kita hidupi menjadi budaya hidup kita sehari-hari. Amin.